Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini sesuai dengan request teman-teman, kita bakal ngebahas lagi soal-soal TIU ya. Dan memang teman-teman, aku udah bikin polling kemarin, hampir 50% minta kita ngebahas soal TIU dan kali ini kita bakal ngebahas soal-soal TIU. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke materi pembelajarannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe teman-teman udah ngedukung aku ya untuk makin semangat bikin konten-konten terbaru dan share juga videoku ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman juga yang sekarang lagi nyari paket lengkap rekomendasi persiapan CPNS 2021, aku bisa rekomendasikan buat kalian untuk daftar di sini ya, di jadicpns.com, karena mumpung pada bulan ini, khusus pada bulan Maret, itu ada diskon gede-gedean sampai dengan 50.000 dengan menggunakan kode referral Dunia CPNS. Nah, teman-teman juga bisa melengkapi dengan membeli buku juga. Jadi kalian bisa punya pegangan buku dan kalian juga bisa langsung mengerjakan tryout online di jadicps.com. Nah, buku ini teman-teman bisa beli di toko idola CPNS dan tersedia di Shopee. Dan buat teman-teman yang pengen langsung aja membeli paketnya, itu aku udah cantumkan linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Ini dia. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini adalah, jadi ada persamaan. Persamaannya adalah 2 dalam kurung X plus 1 sama dengan 4 dalam buka kurung X min 1 dikurang 3 X plus 2. Nah, berapa nilai X yang memenuhi? Ini sebenarnya adalah persamaan biasa ya. Jadi caranya adalah kita tinggal mengerjakan sesuai dengan urutan. Nah, untuk operasi kurung itu dikalikan, kita kerjakan dulu. Ya, jadi kita kalikan dulu seperti ini. Ya, kita hilangkan dulu tanda kurungnya. 2 kali X ini sama dengan 2X plus 2 sama dengan 4X min 4. Ini kan min 3 dikali X sama dengan min 3X. Min 3 dikali plus 2 sama dengan min 6. Ya kan? Sama dengan, ini langsung 2X plus 2 sama dengan, ini adalah X, 4X min 3X sama dengan X. Min 4 min 6 sama dengan min 10. Ya kan? Jadi X sama dengan X min 10. Nah, ini X kita ketemukan lagi dengan X, koefisien dengan X kita ketemukan dengan X, angka dengan angka. Jadi 2X min X sama dengan X ya. Jadi langsung aja ini kurang ini ya kan, karena pindah ruas jadinya negatif, sama dengan min 10 min 2 karena pindah ruas, maka X sama dengan min 12 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini adalah operasi persamaan biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu soal seperti ini cuma cepet-cepetan aja. Intinya teman-teman kalau misalnya masih dalam kurung, hilangkan dulu tanda kurungnya, kemudian X ketemu dengan X, kemudian angka dengan angka ya. Nanti baru ketemu koefisiennya berapa. Nanti baru ketemu X-nya berapa ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia. Ini dia soal kedua. Jumlah dua bilangan sama dengan kuadrat angka 5. Jadi kita anggap angkanya, dua angka itu adalah A dan B ya. Kemudian dijumlahkan berarti A plus B sama dengan kuadrat angka 5. Kuadrat angka 5 sama dengan 5 kuadrat ya. Ini sama dengan 25 ya kan. Kemudian kedua bilangan itu terletak bersebelahan dalam urutan bilangan asli. Jadi angka A dan B ini adalah angka yang bersebelahan. Maksudnya dia adalah angka yang cuman beda satu angka. Maka misal berarti kan kita bisa buat B ini sama dengan A plus 1. A plus 1 ya kan. Kenapa? Karena dia hanya angka berurutan. Jadi otomatis bisa kita bikin A plus 1 atau A plus 1 atau A min 1. Otomatis kita bisa bikin A plus 1. Jadi B ini sama dengan A plus 1. Karena kan dalam bilangan itu kan kita bisa bikin misalnya N. Berarti kan N plus 1, terus N plus 2. Gitu-gitu kan. Karena dia adalah angka berurutan. Ya kan? Makanya untuk angka yang ini kita bisa ganti menjadi A plus 1. Ya kan? Nah, kemudian kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita ganti. Jadi A plus A dalam kurung A plus 1 sama dengan 25. Ya kan, jadi ini ada 2A plus 1 sama dengan 25. Jadi 2A sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24. A sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah berapa hasil kali kedua bilangan tersebut. Jadi berarti diketahui A ini sama dengan 12. Maka B kan sama dengan A plus 1, jadi sama dengan 13.
Jadi angka yang dimaksud adalah angka 12 dan angka 13. Pertanyaannya adalah berapa hasil kalinya? Tinggal 12 kali 13 sama dengan 12 kali 13 sama dengan berapa ya? 12 kali 13, 326, 313, 122, 111, 156. Jadi jawabannya adalah 156. 156 jawabannya adalah yang A. Oke ya, jadi kalau misalnya seperti ini teman-teman langsung kerjakan ini aja persamaannya seperti apa ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 156. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini dia. Angka pertama adalah akar kuadrat dari angka 64. Nah, ini masih angka-angka lagi ya. Angka pertama itu adalah, jadi A sama dengan akar kuadrat dari angka 64. Jadi A sama dengan akar 64 sama dengan 8. Kemudian, jika angka yang kedua adalah 3 kali angka yang pertama, angka kedua misalnya B. Ya, B ini sama dengan 3 kali angka pertama, 3 kali A. Kemudian pertanyaannya adalah berapa selisih kedua angka tersebut? Kita cari B-nya. B ini kan sama dengan 3 kali A. A sama dengan 8. Maka 3 kali 8 sama dengan 24. Oh, berarti angka yang pertama A sama dengan 8, angka yang kedua atau B sama dengan 24. Tinggal cari berapa selisih kedua angka tersebut. Jadi tinggal 24 dikurang 8 sama dengan 16 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sama soal-soal cerita seperti ini yang dia itu menentukan angkanya apa, teman-teman langsung bikin dalam bentuk bentuk permodelannya aja. Karena nanti kalau misalnya teman-teman lihat dalam bentuk cerita kan agak membingungkan. Nanti kalau misalnya sudah dibuat dalam bentuk permodelan, insya Allah nanti akan mudah gitu untuk ditemukan solusinya ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Tentukan hasil perhitungan operasi pecahan aljabar berikut. Jadi ini ada soal aljabar. Jadi disuruh nyari berapa nilai A-nya ya. Hasil kalinya berapa. Jadi kita bikin aja langsung 4A per 5 dikali 2 per 7A sama dengan berapa. Ya kan? Nah, untuk operasi seperti ini, perkalian ya dan pembagian, kalau misalnya dia adalah aljabar, kita bisa membagi angka-angkanya. Nah, ini kan kita bisa bagi kan, A dengan A bisa kita coret, ya kan, karena dia sama, dibagi. Kemudian tinggal 4 per 5 dikali 2 per 7, ya kan. Nah, ini 4 kali 2, 8. Kemudian 7 kali 5 sama dengan 35. 35 ya, tinggal kita bagi. Jadi 8 bagi 35 sama dengan berapa? Jadi ini 0,80, kemudian 2, ini 70, kemudian 1, 0, 100, 2, kemudian 70. Oh, jadi hasilnya adalah 0,22. Jawabannya adalah yang C. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, nanti komen aja di bawah. Insya Allah aku akan jawab komen teman-teman tersebut ya. Nanti kasih tahu aja nggak pahamnya di bagian mana. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sederhanakanlah operasi pecahan berikut ini. Jadi ada soal lagi. 3A per B kali 5B kuadrat per 2A bagi B per A, kemudian dikali 2B per 5A. Ini kalau misalnya teman-teman ngelihat awalnya memang agak-agak ribet, tapi sebenarnya ini mudah untuk teman-teman kerjakan karena dia prinsipnya adalah perkalian. Nanti ini angkanya pasti bisa dicoret-coret ya. Nah, untuk cara ngerjakannya, teman-teman langsung aja. Ini kan ada yang bisa dicoret-coret kan, maksudnya bisa kita bagi. Misalnya yang pertama, B sama ini kan bisa kita bagi ya kan. Ini jadi pangkat 1. Kemudian, ini A juga bisa kita bagi, ya kan. Kemudian, ini belum bisa ya, karena dia masih pembagian. Ini jangan dulu ya, karena dia masih ada yang bagi. Nanti kita kalikan dulu, baru bisa dicoret-coret. Kemudian, berarti sisanya 3, ya kan, dikali 5B per 2, ya kan. Nah, baru ini kita kalikan, kita ganti operasinya jadi perkalian, tapi angka yang ini kita balik, ya kan, A per B ya. Jadi itu aturannya. Kalau misalnya kita mau membalikkan operasi dari bagi ke kali atau sebaliknya, yang akan kita bagi atau kali itu kita tukar juga posisinya. Ini kan dari bagi kita ganti ke kali, nah tapi A nya jadi di atas, B nya jadi di bawah ya, gini, oke. Nah, kemudian kita kalikan 2B per 5A, ya kan. Nah, kemudian baru kita bisa lagi coret-coret. Nah, ini kan A sama A bisa kita bagi.
Kemudian B sama B bisa kita bagi, ya kan? Berarti sisanya sama dengan 3 kali 5B, ya kan? Kemudian kali 2 per 2, ya kan? Oh, ini ada 5 nih. 2 per 5. Ya, jadi 3 kali 5B per 2 kali 2 per 5. Nah, 2 bisa kita coret, 5 bisa kita coret, tinggallah 3B ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara untuk mengerjainnya. Jadi teman-teman sebenarnya untuk operasi seperti ini, kalau misalnya operasinya masih pembagian, teman-teman bisa buat jadi perkalian dulu. Karena nanti setelah dikalikan, nanti teman-teman bisa coret-coret ya, yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Ini dia. 1 min akar pangkat 3 dari 0,027 akar pangkat 3 ya, dikali 5 per 6 ditambah 1 per 2 kuadrat. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat pasti udah pusing duluan. Tapi sebenarnya ini juga sederhana ya. Nah, untuk aturannya sendiri mungkin teman-teman juga sudah sudah ingat dan sudah hafal. Untuk yang operasi yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang dikalikan ya. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu itu masuk keluar lagi. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Nah, tapi kita harus keluarkan dulu ini bentuknya menjadi angka yang biasa. Nah, jadi kita bikin 1 per, ini kan sebenarnya adalah akar dari 0,3 pangkat 3 ya. Kemudian akar pangkat 3 dikali 5 per 6 ditambah 1 per 2 kita kuadratkan, itu kan sama dengan 1 kuadrat per 2 kuadrat kan. Ini sebenarnya begitu. Nah, kemudian sama dengan, nah ini kan 3 sama 3 ya kan, jadi 0,3 pangkat 3 kemudian diakarkan 3, itu kita bisa coret, jadi dia bisa langsung terakar, sama dengan 1 dikurang ini 0,3 ya kan, dikali 5 per 6 ditambah 1 per 4 ya, inilah 1 per 4 ya. Kemudian nah kita kalikan dulu nih yang operasi perkaliannya dulu, jadi ini sama dengan 1 dikurang, ini kan 3 per 10 ya, dikali 5 per 6. Nah, ini bisa kita coret, ini sisa 2, ini kita coret lagi, sisa 1, sisa 2 ditambah 1 per 4. Nah, ini kan sebenarnya hasilnya sama dengan 1 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 4. 1 per 4. Ini kan 1 per 4 min 1 per 4 plus 1 per 4 kan bisa saling menghabiskan. Jadi hasilnya sama dengan 1. 1 adalah jawabannya yang A. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk operasi seperti ini, teman-teman pertama sederhanakan dulu menjadi bentuknya bentuk yang gampang untuk teman-teman kerjakan. Ini kan bentuknya kan masih akar ya. Kita hilangkan dulu akarnya. Habis itu nanti baru kita operasi sesuai dengan apa yang ada di soal. Kalau misalnya dikali, kita kali, kalau misalnya ditambah, kita tambahkan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Ini dia. Itu dia PR-nya, teman-teman silahkan dikerjakan dan komen di bawah jawaban teman-teman apa. Insya Allah aku akan ngasih jawaban yang benar berikut dengan cara-caranya insya Allah pada video pembahasan lainnya ya. Oke, mungkin itu aja video pembahasan kita pada kali ini. Oke, jadi mungkin itu aja video pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang nggak paham dengan beberapa soal yang sudah kita bahas tadi. Bisa komen di bawah teman-teman nggak pahamnya bagian apa. Insya Allah nanti aku akan coba untuk jawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, makasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye.